Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya Tad ya? Ada yang mau saya tanyain nih Tad. Tadi saya habis berkunjung di pernikahan. Sambil mikir, ada yang saya pikirin Tad. Jadi Apa gini, tuh? kalau udah nikah kan berarti seorang wanita ikut seorang laki-laki. Dan di dalam Islam tidak boleh menolak gitu Tad ya. Menolak maksudnya itu kalau laki-laki ngajak ke sini harus tinggal di sini. Ya, Istri mengikuti harus ikut gitu ya. Suami gitu. Oh ya, Terus, ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya Tad, bagaimana terhubungannya seorang perempuan ini dengan orang tuanya gitu Tad? Apakah harus terputus begitu saja setelah pernikahan atau bagaimana Tad? Silaturahminya jadi hilang gitu. Oh ya Tad. Baik, pemirsa secangkir kopi TV yang dirahmati Allah, ini pertanyaan Mas Ridwan ini menggelitik ini. Ya tadi sambil apa tadi berkunjung atau undangan pernikahan tadi berpikir begitu Tad. Kan kasihan orang tua gitu kan. Oh gitu, ya. Orang tua yang perempuan ini pasti kangen kan, namanya juga orang tua. Ya. Bagaimanapun pasti kangen sama anak gadisnya Ya, gitu kan. baik. Jadi begini Mas Ridwan ya, ini kan kadang-kadang yang salah ya. Ya. Orang menikah itu kan 1 tambah 1, mestinya sama dengan 2 gitu. Matematikanya gitu, 1 tambah 1 sama dengan 2, atau malah 1 tambah 1 sama dengan 6, karena ini ada bapak ibunya, ada saudaranya begitu. Jangan 1 tambah 1 malah 0 gitu. Jadi pernikahan dalam Islam itu dengan menikahnya mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan itu berarti kita bertambah keluarga. Begitu. Itu logika yang dibangun dalam Islam begitu. Bukan kalau Mas Ridwan menikah dengan wanita istri gitu. Ya. Kemudian bapak ibunya istri kehilangan anaknya, enggak begitu. Tapi justru dengan Mas Ridwan menikahi istri berarti bertambahlah keluarga istri itu dengan kita gitu. Nah, ini yang logika ini harus dibangun. Jadi setiap orang yang menikah itu berarti bersamanya pula bertambah keluarga dan silaturahminya. Bukan berarti diputus gitu ya. Bukan diputus. Tetap nanti ada hubungan gitu ya. Tetap harus ada hubungan. Nah, makanya saya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ya. Ada sebuah hadis. Ini mengingatkan kita semua bagi para Pengantin baru. calon mempelai atau yang baru menikah atau yang sudah lama menikah juga gitu. Ini mungkin nanti jadi pengingat kita bahwa keluarga kita itu harus bertambah, bukan berkurang ya. Rasulullah SAW itu pernah didatangi seorang badui ini Mas. Ini badui. Orang badui itu orang kayak apa tadi? Badui itu ya kalau kita di sini ya orang pedusunan lah, orang desa banget gitu ya. Orang kampung gitu kurang pengetahuan lah gitu. Ya pokoknya orang terbelakang, agak pojok gitu. Oh, iya. Tapi di Lampung ada nggak ada lagi kayaknya. Nggak ada lagi Tad. Nggak ada lagi ya. Mungkin ya orang-orang kampung banget lah gitu ya, orang kampung banget. Nah, beliau datang menemui Rasulullah ketika Nabi dalam safar itu. Pertanyaannya bagus. Apa kata orang Badui tadi? Ya Rasulullah, ahbirni ma yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Jadi pertanyaannya itu bagus sekali tuh. Jadi orang Badui ini nanya, ya Rasulullah, kabarkan padaku amal apa yang bisa mendekatkanku kepada surga, menjauhanku pada neraka. Pertanyaannya singkat. Iya itu. 1, 2, 3. Ya gitu. Nah, sebenarnya ada 4. Ada 4, tapi yang nanti yang saya mau agak tekankan yang nomor 4 ya. Nomor 1 itu kata Rasulullah, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu persekutukan dengan apapun. Pertama itu. Kedua, watuqimus shalah. Dirikanlah sholat. Ketiga,
wa tu'tiya zakah. Bayar zakat. Yang keempat wa tasilur rahim. Sambunglah silaturahim. Nah, ini yang poin 4 ini yang tadi mau saya kaitkan dengan pertanyaan Mas Ridwan tadi. Apa kalau sudah nikah itu terus putus hubungan dengan keluarganya? Tidak. Justru kalau kamu pengen dekat masuk surga dan jauh dari neraka, 4 tadi salah satunya menyambungkan silaturahim. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal itu ada satu riwayat lagi begini, Mas. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapat perlakuan baik dariku? Ini kalau perlakuan baik di sini maksudnya siapa orang yang harus didulukan silaturahminya gitu. Ya. Gimana tuh? Ya Rasulullah, siapa orang yang harus didulukan dalam hal silaturahim? Nah, Nabi menyebutkan itu berurutan tuh. Pertama, ummuka wa abaka. Ibu dan bapak. Ya jadi kalau misalnya seorang wanita itu udah kita nikahin, kan tetap dia punya ibu dan bapak. Iya. Kita laki-laki sebagai suami punya ibu dan bapak, istri punya ibu dan bapak. Itu, Mas. Kemudian uhtuka wa akhoka. Saudarimu dan saudaramu. Artinya apa tersirat di sini perintah untuk memutuskan silaturahim? Oh, tidak dong, justru malah menyambungnya. Perintah Allah itu menyambungkan silaturahim. Jadi kalau Mas Ridwan menikah dengan wanita, dengan istri itu, ya sekarang udah istri, udah punya istri kan. Nah, berarti kalau sudah kita menikah itu berarti tambah keluarga kita dari istri itu ibu bapak istri, saudara-saudaranya, nanti paman bibinya gitu. Nah ini harus disambungkan silaturahim. Jangan diputuskan. Jadi kalau diputuskan, waduh bahaya itu. Nah justru kebahagiaan kita dalam berumah tangga itu karena kita mampu menjaga silaturahim, menyambungkan silaturahim itu. Ya. Nah, gitu. Bisa ditangkap nih. Bisa. Nah, sebenarnya ada gini juga, Mas. Ini kan kadang-kadang karena kita mengikuti perasaan gitu, kadang-kadang karena sudah menikah seolah-olah istri menjadi hak kita penuh seperti kita beli dan nggak boleh berhubungan dengan yang lainnya. Nah, ini yang barangkali perlu diluruskan dalam kehidupan kita berumah tangga gitu. Nah, kalau istri tetap diantarkan ke keluarganya, ya mungkin gini, kalau kita ini Mas, harusnya ya, kalau saya nih keluarga saya dan anak-anak, mantu saya dan lain-lain itu kalau udah waktunya saya suruh pulang sana tengok dulu orang tua kamu gitu. Terutama yang dekat dengan saya. Kalau dekat dengan saya kan tiap hari ketemu tuh. Ya. Tapi kalau yang bapak ibunya yang karena agak jauh, karena kan tinggal ini kan nggak bisa dipaksakan juga kan. Bisa dekat kita, bisa jauh gitu. Itu kenapa itu kayak gitu? Harus pulang kayak gitu? Ya biar silaturahmi. Iya, menyambungkan silaturahmi. Jangan putus gitu. Apalagi kalau misalnya saya kan jatuhnya anak perempuan, mantu saya laki-laki. Nah berarti apa? Apalagi dia. Iya itu. Kalau anak laki-laki itu haknya penuh masih di bapak ibunya gitu. Oh iya. Makanya saya mengingatkan, iya dong. Nak pulang dulu kamu tuh, tengok dulu bapak ibu kamu, lihat kondisinya seperti apa gitu. Jadi suasana kekeluargaannya itu bisa terbangun. Jadi mertua juga nggak boleh seenak-enaknya juga ya, harus mengingatkan juga ya. Iya, artinya jangan langsung digenggam sendiri gitu. Ya prinsipnya sih sebenarnya kalau mau jujur ditanya, setiap orang tua sih pengen anaknya deket dengan orang tuanya gitu. Sebenarnya kalau mau jujur, tapi kan mungkin pekerjaan, mungkin kesempatannya memang tempatnya harus memilih misalnya lah itu. Itu alamilah ya. Tapi yang paling pokok tetap silaturahmi dan berkunjung itu harus dilakukan. Terpaksa-terpaksanya ya telepon. Harus telepon. Gitu. Ya Tat, paham Tat.
Oke. Ya Pak. Terima kasih. Jazakallah khair Tat. Baik, terima Biar kasih. saya nggak terlalu merenung terus ini. Ini kasihan nih yang perempuan gitu Iya. ya. Apalagi yang bapak ibu dari perempuan kan. Duh lepas ini punya anak gitu kan, tinggal udahlah biarin aja gitu. Iya, Tapi iya. kan sebenarnya dia kangen gitu. Iya. Itu cita-citanya. Baik, terima Jazakallah kasih. khair Tat ya. Semoga selalu kita saling terus nyambung silaturahmi. Amin, amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.